Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Namun di podcast hari ini kita ada di outdoor yang dinamakan sebagai modif atau mobil podcast yang biasanya lebih fleksibel daripada studio podcast yang ada di dalam gedung sekolah. Jadi di sini hari ini kami semua berkumpul di hari spesial karena hari ini adalah hari kelulusan kelas 12 juga pada tanggal 6 Mei. Kita bersama dua yuk dari kelas berapa Kak kira-kira? Perkenalkan saya Ayesa dari kelas 11 APN 1. Dan ini perkenalkan saya Reva dari 11 MPL 3. Dan juga di sini kita ada duta pepelingasi yang sepasang ya, yang situ kan cewek-cewek, yang di sana ada cewek dan cowok jadi sepasang. Namanya siapa Kak? Halo, perkenalkan nama aku Junior Damar Laksono, kelas 11 DKV 1 dan ini partner saya. Perkenalkan saya Aurel dari kelas 11 AKL 3. Nah, lalu untuk yang terakhir kita ada Kak Niken yang keterima di UNER jalur SNBP ya Kak ya. Iya. Mengambil jurusan D3 perpajakan. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Niken? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Kak ya. Alhamdulillah. Jadi di sini mungkin saya bakal tanya-tanya tentang ya seputar prestasi yang sudah kalian capai lah. Mungkin pertama dari dua yuk yang ada di depan kita mungkin ya. Dari Kak Reva. Ayesha dulu atau Kak Reva boleh nih dijelaskan awal mula gimana kok bisa mengikuti ajang Duta Yuk Sidoarjo ini? Awal mulanya masih nggak expect sih kalau bakal jadi finalis Duta Pariwisata ini. Awalnya itu saya tuh coba-coba daftar gitu, terus nggak nyangka aja kok bisa lolos, dan satu kecamatan itu hanya saya yang lolos ceweknya gitu. Kalau saya sendiri juga sama, gak expect gitu kan. Soalnya itu awal-awal saya tuh direkomendasi sama teman saya. Nah terus habis itu tiba-tiba ya udah jadi Bu Yuk gitu. Terus tesnya juga itu cukup antara 1 minggu ya. Kira-kira tesnya itu apa aja Kak? Mungkin dari babak penyisihan sampai babak finalnya itu apa aja dan rintangan-rintangannya itu apa aja? Tesnya itu ada tes wawancara, terus tes minat bakat, terus Ada tes wawancara bahasa Inggris juga, terus presentasi di depan kepala dinas pariwisatanya. Baik. Menurut Kak Yesa atau Kak siapa Kak? Kak Reva. Oh iya Kak Reva dulu Pak, maaf Kak. Jadi menurut Kak Yesa dan Kak Reva, tes paling sulit itu di tes yang apa? Apakah minat bakat mungkin atau bahasa Inggris mungkin? Kalau saya pribadi itu di tes bahasa Inggris sama minat bakat. Yang membuat sulit di tes bahasa Inggris ini apa? Kalau saya pribadi itu tes bahasa Inggrisnya itu kayak agak kurang gitu. Jadi itu yang kayak membuat sulit. Tapi itu juga membuat salah satu motivasi saya biar bisa kayak belajar lagi gitu. Untuk Kak Aisyah mungkin dari tes-tes yang tadi yang paling sulit menurut Kak Aisyah itu apa? Kalau dari saya, yang bagian presentasi di ketua dinas pariwisata itu sih Kak. Itu kayak rasanya deg-degan banget gitu. Jadi ngomong tuh agak gimana gitu. Jadi adrenalin rush-nya besar ya. Mungkin kita gantian balik tanya ke Duta Pepelingasi sama Kak Aurel dan juga Kak Damar. Untuk Kak Aurel dan juga Kak Damar, awal mulanya gimana sih Kak? Coba ceritain. Siapa dulu nih? Coba Sweet. Oke, saya kalah. Oke, pertanyaannya apa tadi? Awal mula dari kayak kok bisa tiba-tiba ikut ajang Duta Pepelingasi Sidoarjo? Saya itu disarankan oleh guru saya yaitu Bu Umi untuk mengikuti duta karena kan saya kan juga suka berkomunikasi, suka nge-MC gitu. Nah, terus
saya mikir bisa nggak ya kayak ikut duta gini, bisa nggak ya, ternyata bisa. Alhamdulillah juga dapat best favorit juga gitu. Keren. Untuk Kak Aurel. Saya sebenarnya sama sih direkomendasiin sama guru itu guru, tapi sebelumnya itu saya udah tahu dari kak kelas saya itu juga seduta BPN itu yang kecamatan BPN itu. Jadi pas saya tadi juga ikut dapat kelas yang angkatan 2023, jadi saya tahu pas saya ikutan itu. Jadi setelah direkomendasiin sama guru itu saya juga tertarik, apa saya coba dulu ya, nggak ada salahnya Iya, kan coba-coba betul. gitu. Terus setelah mencoba, aduh, ada rasa campur aduk kan, sedih takut atau gimana ya, cuman alhamdulillah lolos lancar sampai grade 9. Sama deh pertanyaannya. Untuk tes-tesnya mungkin ada apa aja sih untuk duta populasi ini? Yang pertama itu ada tes wawancara, minat bakat, ya banyak lah gitu. Itu saja sih. Sebenarnya semua itu kayak sebenarnya rinciannya itu sama Sama ya. semua gitu. Ya, cuman mungkin ada yang Beberapa yang membedakan gitu. Cuman kayak tadi duta pariwisata ada bahasa Inggris, di duta populasi ada bahasa Inggris nggak? Oh, nggak ada ya? nggak ada itu kalau biasanya kan kita juga bikin kayak program Ya. masing-masing. Nah itu kan akan dipresentasikan. Nah itu kalau misalnya ada bahasa Inggrisnya gitu dapat poin plus. Ya benar, dapat poin plus. Jadi kan Wajib gitu ya. bahasa Inggris. Iya. Kalau ada bahasa Inggrisnya Untuk kalian semua nih para duta, pasti ada karantinanya ya kan. Untuk karantinanya sendiri dari duta populasi berberapa hari? 2 minggu. Iya benar, 2 minggu. Kalau duta pariwisata Kita nggak ada. Iya 3 hari. Oh 3 hari. Singkat ya, kenapa kalian panjang banget? Cuman pra karantinanya yang lama. Oh berapa hari itu? Sampai 1 bulan. 1 bulan? Iya 1 bulan. Wow. Wah. tapi waktu itu kita tuh papasan tahu juga aplikasi sama itu. Iya di Tapi Tabaran. sih kita pariwisata. Iya. Itu papasan waktu acara jadi Sidoarjo. Oh Kita juga ketemu sama Ayesa, sama Reva. Iya. lagi apa itu? Waktu apa itu? Kayak mungkin tes gitu atau? Bukan, itu acara itu memperingati hari jadi Sidoarjo. Kalau hari jadi gitu diundang ya? Iya, jadi apa ya? Iya kayak menerima tamu Ayu, gitu. Pak. Heeh. Oke. Iya pendopo Delta Wibawa. Waduh, nggak tahu saya. Untuk Kak Niken nih, ambil D3 perpajakan di UNER tuh karena apa? Karena sebelumnya itu aslinya nggak tahu kalau mau ambil perpajakan, karena saya sendiri kan dari akuntansi, jadi saya maunya dari akuntansi juga. Cuman karena ada dorongan dari orang tua atau enggak om saya itu tuh bilang kalau mending ambil perpajakan, soalnya prospek kerjanya lebih tinggi juga. Jadi ya itu yang memotivasi saya ambil perpajakan. Kenapa pilihannya di UNER Kak? Terus bisa keterima itu gimana ceritanya? Karena waktu pemilihan itu saya sempat sharing sama guru BK saya, Pak Kun, yang membimbing saya selama SNBP ini. Sempat saya ambil S1 akuntansinya UNAIR, tapi Pak Kun menyarankan supaya jangan ambil S1 karena kita dari SMK, jadi lebih baik ambil vokasi aja, kemungkinan besar kita lolosnya lebih besar. Nah, kalau untuk perpajakan itu juga jarang ada S1-nya. Mau ambil di Brawijaya juga kejauhan, orang tua tidak menyetujui, jadi saya pilih yang dekat aja supaya direstui terus bisa masuk. Oke. Untuk hari mungkin kayak apa ya? Kalau awal-awal masuk kuliah itu Ospek. apa? Nah, ya Maba. ospek maba gitu. Masuknya itu kira-kira bulan apa? Kalau UNER sendiri itu sempat bulan Juli akhir.
sampai Agustusan itu ospek. Ospeknya juga ada namanya sendiri. Namanya itu Amerta. Oh, Abadi. keren. Terus mungkin kakak kan ambil SNBP ya? Ya. Dari SNBP ini yang ngebuat deg-degan waktu apa ya, pengumuman lolos atau tidaknya ini apa? Yang buat deg-degan itu soalnya orang tua saya juga itu mengharapkan saya masuk di univ itu dengan prodi yang saya pilih, dan orang-orang terdekat kayak kakak saya, terus nenek saya itu Menaruh harapan ya, gitu. betul. Oh, iya. Makanya jadi saya ada deg-degan yang lebih besar. Jadi kayak dibebani ekspektasi Iya, gitu. betul. Oke. Terus mungkin untuk kegiatan ya dari Duta Pepeli Ngasih nih, kegiatan atau kesibukan setelah menjadi Duta Pepeli Ngasih itu apa? Siapa dulu nih? Terserah. Saya Tadi dulu, kan kakak dulu. udah kamu Oh. gantian. Oke. Setelah menjadi duta koleksi banyak sebenarnya Iya. lebih menjaga lingkungan ya, Iya benar. apalagi besok tanggal 17 itu kita ada green school di SMK 10 November. Jadi kayak tentang lingkungan gitu, kita nanam bareng di sana juga, tapi sebelumnya itu juga dikasih pembekalan gimana sih caranya gini, jadi dikasih materi dulu terus kita Nah, Mas Temar. Misi. Nah, untuk saya sendiri itu lagi mengedit feed Instagramnya Pepeli Ngasih, teman-teman. Nah, jadi itu 1 bulan itu ada 1 fakta, dan 1 bulan itu mesti ada kegiatannya ya, betul ya? Nah, terutama itu yang Green School tanggal 17 tadi itu. Untuk Green School-nya ini apakah proker kalian atau memang dari organisasinya seperti itu? Program kerja kalian. program kerja di setiap bidang. Jadi di dalam publikasi itu ada dibagi bidang, ada bidang seni kreatif ya, Iya, terus ada habis itu riset ada keilmuan. sumber daya alam. Jadi kayak kalau misalnya di OSIS-nya kayak divisi-divisinya gitu. Ya, benar sekali. Tapi di setiap bidang itu beda-beda. Untuk apa ya yang membuat challenge bagi kalian itu selama menjalani sebagai duta, kesibukannya dengan sekolah itu apa challenge-nya yang paling susah? Itu sih mengatur waktu. Mana yang harus diprioritaskan. Itu sih kalau aku sendiri. Ya sama sih. Apalagi kan sekarang saya juga lagi magang, terus Oh, habis itu iya. juga ujian, itu nyicil banget itu pusing. Tapi Bismillah. Amin. Setiap kesibukan itu kalau kita kesibukannya positif itu bakal menjadikan berkah dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Betul. Benar sekali, teman-teman. Terus apa ya? Apakah kalian membuat skala prioritas nih selama menjadi duta? Karena kan kita nggak bisa kayak misalnya ada 2 event yang terlaksana secara bersamaan gitu kan, bingung nih kayak aduh yang mana. Nah itu kan kita butuh skala prioritas untuk mendahulukan yang mana yang harus dilaksanakan. Nah, apakah kalian membuat? Sejauh ini iya sih, iya. Tergantung dari kalau misal ada kegiatan kita ini terus ada kegiatannya lain, terus dipertimbangkan yang mana sih yang Paling penting gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita berperan penting dengan yang antara A sama B tadi, yang paling penting itu rasanya gimana? Apalagi kan kalau misalnya di duta inat itu kayak apa ya, banyak banget lah yang harus dibantu gitu, jadi kita juga harus berkontribusi gitu, karena sudah dilantik jadi duta itu juga harus siap untuk menerima segala kesibukan dan konsekuensi. Betul. Mungkin last question ya buat kalian berdua ya. Apa tadi ya? Apa itu? Kali ya? Saya bentar. Oh iya, masa kontrak kalian itu berapa lama? Kalau di Pepeli Ngasih itu 2 tahun ya Kak Aurel? Iya. Iya benar 2 tahun. Berarti kalian selesai waktu kelas 3. Iya benar. Jadi 1 tahun jadi duta, 1 tahun lagi jadi official gitu. Oh, jadi kayak 1 tahun duta ini kayak masa percobaan. Iya benar, kayak masa aktif-aktifnya gitu. Yang kedua itu lebih ke organisasi.
Jadi kayak udah inti gitu. Iya benar. Oke. Nah, untuk duta pariwisata sama sih ya pertanyaannya kayak tadi. Gimana cara kalian membagi waktu tentang kesibukan di duta, organisasi duta dan juga kesibukan di sekolah? Atau mungkin lagi magang, kesibukan di tempat magang juga itu gimana? Kalau aku pribadi sih kayaknya ya sama kayak ini ya Kak Auran juga. Itu lebih mentingin mana yang lebih penting dari sekolah dulu atau kegiatan lain dulu daripada duta gitu. Tapi kalau duta itu biasanya diwajibkan sih Kak. Jadi kalau ada kepentingan yang mendadak banget itu harus konfirmasi dulu ke seniornya, terus diizinin atau enggak kayak gitu. Kalau nggak diizinin ya kita ke duta gitu. Oke, kalau misalnya sekolah nih ya membutuhkan kalian untuk mengikuti sebuah event atau acara gitu ya. Tapi di sisi lain duta kalian juga membutuhkan kalian untuk acara mereka itu cara kalian menyikapinya itu bagaimana? Ya kayaknya lebih milih ke sekolah aja sih Kak. Ya izin gitu. Soalnya rata-rata juga itu yang lain itu kan sudah ada yang kuliah, ada yang udah lulus, yang sekolah itu cuman sedikit gitu loh. Jadi Oke. kita kayak kejar nilai dulu gitu. Tapi kalau ada duta yang lebih penting ya kita ini. Jadi di sini kalian memprioritaskan sekolah dulu ya. Iya. Gitu tadi. Oke. Untuk masa kontraknya berapa lama? Kita masa kontraknya 2 tahun. Oh sama ya. Sama, 2 tahun. Oke. Apa ya? Lagi ada event apa aja atau proker mendatang yang akan kalian laksanakan ke depan? Nah ini kebetulan itu Duta Pariwisata itu setiap bulannya ada event yang namanya Tourism Ambassador Iconic. Nah itu ditugasin dibagi per bulan tuh ini tugasnya siapa gitu. Terus kemarin Samawa ya. Iya Samawa. Samawa Itu kegiatan sama Guyu Cili. Kita juga ada Guyu Cili. Ya di alun-alun kayak promosi pariwisata gitu ke halayak ramai. Guyu Cili itu gimana? Guyu Cili itu kayak ya dari kalangan SD gitu Iya, sama kayak bener-bener kita. kecil. Iya. kecil. Oke. Untuk kalian melaksanakan proker ini dilaksanakan bersama-sama atau mungkin kalian hanya mengawasi anggota-anggota kalian atau yang ikut berkontribusi gitu? Ya ikut berkontribusi lah dalam itu. Iya. Kan biasanya ada atasan yang tinggal ya udah lihat-lihat aja. Ya enggak. Kita juga kebetulan juga sama kayak ini Duta Perkolinasi juga. Jadi kita ini dianggap kayak masih magang dulu gitu. Iya, Masih kayak masih belum senior. Oh iya sih benar. Berarti kalian 1 tahun masa percobaan lalu 1 tahun senior gitu. Iya, aku ada pertanyaan ini sih. Kayaknya nggak masuk pertanyaan list tadi. Kalian kalau udah habis kontrak itu apakah masih duta atau udah bener-bener lepas tangan? Enggak, lepas tangan sih, masih ikut kontribusi kayak bantu-bantu. Oh, kayak ngawasin aja gitu. Iya. Kalau dari kalian? Sama sih, masih terus berorganisasi gitu. Jadi kayak alumni gitu ya? Pak? Iya. Di kedepan hari apakah ada niatan ikut duta lagi kalau memang kontraknya udah habis? Kalian berempat silakan, mana dulu ini? Terserah. Ini dari Reva dulu. Kalau aku pribadi sih iya. Karena ya aku mau ngejar ini sertifikat juga, mau menambah wawasan juga. Mungkin dari Kak Aisyah. Kalau dari saya ya iya, karena ya buat tambah wawasan gitu, terus mencoba hal baru kayak gitu. Aurel. Iya. Sama semua. Kalau udah langsung terjun ke dunia tuh kayak semua padahal itu sebelumnya tuh waktu kayak tesnya tuh masih kayak deg-deg gimana Iya. bisa nggak ya, tapi kalau udah masuk itu udah seru banget sih latihan, pengen betul. coba lagi apalagi Iya. waktu tesnya itu wawancaranya itu kan sih takut deg-deg tapi kan itu momen paling berkesan ya. Iya. Terus juga teman-temannya banyak semua gitu. Asik Dari gitu. berbagai daerah kan ya. Oh, iya, Satu iya, kabupaten kan. Iya. Kan
kan biasanya ada itu yang kayak aduh udah cukup satu kali aja, terus nanti kedepannya mau fokus sama A sama B atau sama apa gitu kan ada sih. Mungkin untuk kalian mau ngejar sertifikasi gitu ya. Iya. Oke. Apa ya, di awal kalian mengikuti ajang duta ini ya, untuk duta pariwisata dan juga duta pempelingasi, apakah ada kayak persyaratan khusus kayak dari segi nilai atau karakter mungkin atau fisik? Enggak. Kalau dari duta pariwisata ada dari segi fisik gitu harus kayak bagus gitu ya badannya. Terus umurnya 17 sampai umur 24 tahun. Oke. Kalau kita berapa Syaratnya gitu sih. umurnya? 15? 16-an gitu. Kalau pepelingasi. Oke. Sebenarnya saya ada sedikit cerita. Aku dulu mau ikut pepelingasi, umurnya nggak cukup, masih 15 tahun. Terus sekarang 16 tahun mau ikut pariwisata, ternyata 17. Loh nggak apa-apa. Saya dulu itu waktu awal pertama ikut itu masih 16 tahun. Iya. Oh ya? Iya. Tapi nggak apa-apa. Oh ini nggak sih, tergantung ajangnya mereka. Iya. Tergantung ini, harus pinter-pinter public speaking. Iya. Oh iya, betul sih. Terus mungkin yang harus ditonjolkan sebagai kalian duta ini apa? Mungkin dari untuk ke teman-teman kalian atau untuk ke masyarakat luas itu apa? Mungkin penampilan ya. Iya benar. Karakter. Ya, karakter. Iya betul sih. Apa yang kita dapat dari textbook. Kan biasanya kita dapat kayak ada tempat Iya, itu. Oke, mungkin dari Kak ini kan ada pendapat sendiri nih sebagai kakak kelas 12 yang lolos ke UNER. Itu apa yang harus disampaikan ke adik-adik mungkin sebagai motivasi atau yang harus ditonjolkan sebagai contoh lah? Kalau dari aku sendiri mungkin kayak yang tadi waktu kelulusan disampaikan sama ustadznya, kalau seumpama ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membagi ilmu itu yang pertama harus taat kepada orang tua, terus banyak-banyak membaca, habis itu sama taat sama guru. Kayak seumpama guru itu memberi gini, ya kalian lakukan gini. Jangan, kalau ada salahnya mungkin bisa dibenerin. Cuman ya kita benerinnya pelan-pelan aja gurunya gitu kalau dari aku. Sama jangan lupa doa-doa ke Allah, soalnya jalur SNBP ini kok nggak selalu anak yang pintar-pintar yang dapat jalur langit kalau kata orang-orang. Yang lolos di kaca. Iya. Oke, mungkin untuk penutupan ya Kak ya, karena kalian juga pasti udah capek dari acara pagi tadi kan sampai siang mau sore ini. Ada apa pesan atau kesan yang harus disampaikan ke masyarakat luas ataupun ke teman-teman kita sendiri di SMK YPM 3 Taman ini? Mungkin boleh dari Bu Yu dulu, dari Yu kita. Apa tadi? Pesan dan kesan. Sadar kesan. Mungkin Teman-teman itu harus percaya diri sama dirinya sendiri ya, harus yakin, harus pokoknya itu kayak ya yakin banget sama dirinya sendiri kalau dirinya itu bisa gitu. Oke, mungkin dari Kak Niken. Untuk saya, pertama buat adik-adik kelas saya itu tetap semangat kejar nilainya, jangan pantang menyerah, soalnya selain itu eligible itu menentukan buat SNBP nanti. Persaingan per tahunnya semakin banyak, seperti yang kita lihat itu di angkatan saya, angkatan 32 ini, itu kuota eligible di SMK YPM 3 Taman itu hampir terpenuhi semuanya. Dari yang kita tahu sebelumnya itu tahun sebelumnya hampir sisa-sisa eligible-nya. Jadi kita harus tetap
kejar-kejaran nilai sama teman-teman kita. Terus untuk teman-teman saya yang nggak lolos SNBP, tetap semangat. UTBK masih ada tanggal 28 Mei nanti pengumumannya. Semoga kalian semua dapat warna biru. Dan untuk yang kerja-kerja tetap semangat. Mungkin yang kerja di magang Jepang itu, jadi tetap semangat semuanya. Oke, dari Kak Aura. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat buat belajar, dan juga harus tetap waktu patuhi orang tua. Mungkin sekarang kan musimnya panas ya, jangan sering-sering minum es karena bisa bikin batuk gitu ya. Terus jangan lupa di Oktober publikasi open recruitment. Ayo kalau mau gabung silahkan. Langsung promosi. Boleh nggak dijelasin apa aja syarat-syaratnya biar mereka sekalian tahu? Nggak syarat sih, lebih tepatnya. Mungkin dari umur. Oh ya, umur tadi kan 16 tahun. Oh, tetap ya. Iya. Oh, boleh nih. Mungkin palingan public speakingnya Iya. saya. Oke. Mau ikut? Insya Ayo, ayo. Allah. Aduh, lagi sibuk banget Kak. Pusing-pusing. Semangat. Iya, terima kasih. Mungkin dari Kak Damar. Oke, saya ada nih. Nah, teman-teman, ayo berhenti meragukan kemampuan diri sendiri. Masih muda, jangan takut gagal. Lebih baik pernah mencoba daripada tidak sama sekali. Karena dari kegagalan kita bisa belajar. Gitu ya, teman-teman. Oke, keren. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya, yang seharusnya tadi sudah pulang dari tadi ya, harus mampir ke sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian. Semoga terutama untuk Kak Niken sukses ya di kedepan hari. Terima kasih. Iya. Amin. Ya Allah, semoga nular. Keren loh, UNER. Iya betul. Tapi emang angkatannya banyak yang lolos ke UNER ya. Iya. Iya sih, Itu qualified. bisa buka jalan buat kalian yang Betul. mau daftar-daftar ke UNER. UNER guys. Guys. Tahun Bener, depan guys. kita rally tembus 100 ya. Amin. Lebih juga nggak apa-apa. Keren. Oke, terima kasih untuk Kak Aisyah, untuk Kak Reva, untuk Kak Niken, Kak Aurel, dan juga Kak Damar telah meluangkan waktunya. Mungkin itu saja dari podcast kita hari ini di Modip. Saya Alia Rahmasari dari SMK IPB 3 Taman, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.